Orang puasa itu ada dua kemungkinan. Satu, bisa batal puasanya. Batal dalam bahasa fikih disebut dengan muftirat, melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Misal, makan di siang hari saat puasa, batal nggak? Batal. Makan bisa membatalkan puasa. Berhubungan suami istri biologis membatalkan puasa. Berhubungan seksual. Bermaksiat, melakukan dosa besar, membatalkan puasa. Rampok orang, mencuri dan sebagainya, maksiat besar, membatalkan puasa. Perhatikan sini. Tapi ada yang kedua yang orang seringkali tidak sadar, yang merusak puasa. Namanya mufsidat. Ini yang tidak sadar. Ini lebih berbahaya dibandingkan yang pertama. Lebih berbahaya. Satu, Bapak Ibu sekalian, saking yang ini diketahuinya oleh orang banyak, saking diketahuinya Nabi tidak menyebutkan lagi. Padahal orang paham yang membatalkan puasa itu pun menghilangkan keutamaan puasa. Tapi yang paling menarik, Nabi tidak menyebutkan tadi. Orang-orang kan bisa Nabi mengatakan, orang-orang tidak mungkin mendapatkan perisai saat puasa kalau dia makan di siang hari. Kalau dia minum, maka bisa Nabi mengatakan, jangan makan, jangan berhubungan seksual, jangan minum. Tapi yang paling menarik, kenapa itu tidak disebutkan? Yang pertama, karena semua itu sudah dipahami oleh banyak orang. Saking pahamnya, jangankan yang puasa, yang tidak puasa pun gak mau makan di hadapan orang puasa. Contoh, ibu sedang haid, tidak puasa. Saat sedang tidak puasa pun gak mau makan di hadapan orang puasa. Saking pahamnya bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu, diantaranya makan. Ya. Orang yang tidak puasa pun saking pahamnya ini, itu nggak mau makan di hadapan orang puasa. Sembunyi-sembunyi dulu. Cari ruang tertutup dulu. Ini. Karena itu Nabi tidak menyebutkannya. Antum puasa, makan. Batal puasanya, 100% hilang. Pahalanya. Perhatikan sini. Misal, bohong. Merusak puasa. 50% pahala hilang. Tinggal berapa? Tersisa 50% lagi. Gibah, gosip. Menghilangkan pahala. Misal 40%. Tersisa berapa? 10% lagi. Sudah bohong, gosip, ke masjid, mencela orang juga. Mencela orang. 30%. Sisa berapa? Minus 20%. Jadi yang ini tanpa disadari bukan sekedar menghilangkan pahala puasa kita, tapi bisa menambah dosa. Karena itulah Nabi melatih kita bukan pada yang membatalkan, karena ini sudah paham semuanya, bisa latihan sendiri. Nabi memberikan penekanan pada yang kedua, yang bisa merusak puasa. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau antum puasanya ingin berhasil, yang dilatih oleh Nabi itu yang kedua. Hati-hati, jangan sampai saat puasa itu sering lisan bertutur yang tidak baik. Mudah mengatakan yang buruk-buruk. Terpancing untuk berselisih. Ini yang dilatih. Kalau ini kita berlatih dengan baik, dengan benar, maka ini muncul, pahala yang muncul, perhatikan. Kalau orang sudah melakukan latihan ini, maka yang jelek-jelek bisa dihilangkan. Ya. Awalnya motivasinya bukan ibadah. Awalnya karena takut batal puasanya. Orang puasa kenapa nggak mau bohong? Karena takut batal puasanya. Kenapa tidak mau mencela? Karena takut batal puasanya, takut rusak puasa. Tapi karena latihan di awal-awal nanti akan meningkatkan kualitas diri. Dari situlah kemudian mulai bergeser pemahamannya. Mulai lakukan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau sudah terbiasa, yang jelek-jelek hilang, yang baik itu muncul. Kalau sudah yang baik itu muncul, yang jelek sudah tidak akan suka lagi. Perhatikan, baik dengan buruk itu tidak akan bersatu. Tidak akan bersatu. Kalau antum suka yang baik-baik, yang jelek tidak akan suka. Contoh, antum biasa ta'lim, yang bermanfaat misalnya, isinya ada, dalilnya ada, mendekatkan kita dengan Allah. Kalau sudah suka yang demikian, yang ketawa-ketawa nggak akan suka lagi. Ya. Yang nggak ada isinya, yang mematikan hati itu nggak akan suka lagi. Ya. Tapi sebaliknya, kalau antum senang yang ketawa-ketawa, yang banyak humornya, banyak cerita-ceritanya, ya humornya 80%, isinya 20%, itu pun hadis palsu juga. Ya. Misal, ya. Itu biasanya yang serius-serius agak susah.
Wah, ini taklimnya terlalu serius gitu ya. Kita kan ingin refreshing juga. Kalau mau refreshing jangan ikut taklim. Lihat aja acara yang lain. Kan sederhana ya. Jadi baik dengan buruk itu nggak akan bersatu. Karena itu kalau antum masih punya kecenderungan yang buruk, berarti ada yang salah dalam diri kita itu. Tapi kalau sudah senang pada yang baik-baik, artinya ada peningkatan iman dalam diri kita. Nah, kalau puasa dilakukan seperti ini, maka yang jelek-jelek dalam diri kita akan keluar. Yang baik-baik muncul. Kalau sudah yang baik muncul, maka yang pertama, perhatikan. Apa yang diberikan oleh Allah? Satu, saya teruskan dulu. Walladzi nafsi biyadi. Maka demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Ini Nabi bersumpah. Nabi bersumpah. Saya mau tanya. Kalau Nabi sampaikan satu sabda, satu kalimat, antum percaya nggak? Yakin nggak? Masa? Contoh. Kalau Nabi sampaikan begini, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yakin nggak? Yakin. Salat di masjid itu, salat di masjid, datang ke masjid saja sudah 25 kebaikan, belum salatnya, baru masjidnya saja. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, seterusnya sampai 25 itu 500 tahun. Di 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu baru tempatnya, baru tempatnya. Yakin tidak? Antum yakin tapi kenapa masjid selalu kosong? Padahal yakin kita. Yakin kita. Jangan-jangan kita lebih mengejar dunia dibandingkan akhirat. Ya. Contoh, adzan subuh jam berapa? 4.35. Adzan subuh 4.35. Pak Mikhraf, insyaallah ya sebagai ini terobosan dari DKM yang baru, ya, saya juga sampaikan di Al-Amanah semalam. Besok bisa diumumkan ya, yang ikut salat subuh di As-Salam masing-masing dapat amplop 500.000. Baik. Ya. DKM baru, insyaallah suasana baru. Baik. Adzan subuh jam 4.35. Datang jam berapa? Jam 2. Dapat amplop 500.000. Diumumkan saja dan batasi untuk 10 orang pertama. Jam berapa datang? Insyaallah jam 2. Tadi kan antum bilang kalau Nabi katakan pasti yakin. Perhatikan, kalau saya mau berikan pilihan sekarang, pilih mana? Uang 500.000 atau dunia dan seisinya? At-Tirmidzi nomor hadis 415 tambah dengan Muslim, hadis riwayat Muslim nomor hadis 725. Paling lengkap di hadis Muslim. Raka'atul fajri. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Antum dikasih 500.000, datang jam 2. Panggilan jam 4.35. Dikasih dunia dan seisinya, baru bangun jam 5:34. Padahal kita yakin dengan apa yang disampaikan Nabi. Perhatikan, itu Nabi baru bicara, sekarang Nabi bersumpah. Seorang Nabi bersumpah itu menguatkan kembali keyakinannya. Perhatikan, wallazi nafsi biyadi, saya bersumpah demi nyawa saya yang kapan saja bisa diambil oleh Allah. Kalau ada orang melakukan puasa seperti ini, la khulufu famis saimi atyabu 'indallah yaumal qiyamati min rihil miski. Maka saat dibangkitkan di hari kiamat, lisan orang ini saja, lisannya saja, belum yang lainnya, akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wangi luar biasa, lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Lebih harum dibandingkan dengan minyak kasturi. Jangan salah menerjemahkan, ada salah memahami. Ustadz maksudnya itu kalau puasa nggak gosok gigi ya. Jadi nanti juga akan lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya karena orang puasa tidak mau berkata-kata kotor, menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya, dibangkitkan oleh Allah karena lisannya ini baik, tidak pernah mencela, maka diberikan wewangian di lisannya. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang puasa seperti ini, dibangkitkan di hari kiamat, lisannya saja sudah harum, apalagi yang lainnya. Ada seorang ahli Quran, diberikan keutamaan ini saat di dunia. Namanya Nafi'. Imam Nafi' ini tinggal di Madinah. Maaf, kulitnya hitam, orangnya tinggi, rambutnya keriting, bibirnya tebal. Dan yang kedua, mohon maaf sebesar-besarnya, telinganya sudah nggak jelas pendengarannya. Tapi ahli Quran, yang kalau melihat orang lain tahsin, datang murid-muridnya tahsin Al-Quran, Masya Allah, itu tidak mendengar, cuma melihat gerakan bibirnya saja sudah paham, mana salah, mana yang benar. Gerakan bibirnya, itu bisa memperkirakan, oh ini kamu kurang 2 harakat, ini kurang tepat huruf ba-nya, perbaiki. Itu Imam Nafi'. Bapak ibu sekalian, kalau bapak ibu belajar ilmu qiraat dari 7 orang qari, seorang periwayat Quran,
Dari 7 orang, Imam Nafi itu punya kemuliaan. Setiap berbicara, keluar bau harum di lisannya. Itu Imam Nafi al-Madani. Nanti belajar ilmu qiraat, ya qiraat syabah di Nazam Asy-Syatibiyah. Itu ada di situ dikisahkan. Masya Allah. Nah, itu belum cukup sampai di situ. Langsung hadis qudsi. Qudsi hadisnya. Kata Allah, dibangkitkan dia di hari kiamat lebih wangi. Lebih wangi dibandingkan dengan minyak kasturi. Perhatikan. Yatruku ta'amahu. Baru disebutkan. Orang lain makan, dia meninggalkan makanan. Wasyarabahu. Orang lain minum, dia meninggalkan minumannya. Wasyahwatahu. Masya Allah. Orang lain melampiaskan syahwat, dia menjaga syahwatnya. Dilakukan asyamuli. Dilakukan karena Allah saja untuk mendapatkan perisai ini. Perhatikan. Wa ana ajzi bihi. Orang seperti ini kalau beramal, saya akan lipat gandakan pahalanya tanpa batasan. Tanpa batas. Tadi kalau baca Quran sekarang, itu satu hurufnya 10 kebaikan. Dibaca di Ramadan, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Mungkin 1000, mungkin 10.000, mungkin 1 juta. Kita bertanya, ya Allah kalau nggak ada batasnya nggak bisa keukur. Teruskan. Saya akhiri hadisnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kalau Anda mau lihat yang minimalnya, kata Allah dalam hadis qudsi, wal hasanatu minimal, setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan oleh orang yang puasanya seperti ini, maka bi asyri amthaliha, digandakan 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran sekarang satu hurufnya 10, Ramadan 100 minimalnya. Minimal 100. Tapi syaratnya puasanya seperti ini. Tapi kalau antum saat puasa mencela orang juga, ingkar janji juga, maka mohon maaf itu tidak bernilai ibadah puasa kita. Nanti kita akan bacakan hadis selanjutnya di lain kesempatan.